Assalamualaikum anak-anak, halo semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai kegiatan ekonomi. Seperti kita ketahui, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kegiatan produksi dan distribusi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kegiatan konsumsi. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian konsumsi, dan kalian harus bisa menjelaskan kegiatan konsumsi. Siapa yang suka makan di restoran atau di kafe? Masyarakat Indonesia pasti suka ya makan di restoran atau di kafe. Saat makan di kafe, kita sedang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat makan di kafe adalah kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi yaitu kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan kita makan di kafe itu termasuk kegiatan konsumsi, karena kita menghabiskan barang berupa makanan yang kita pesan, dan kita menggunakan jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe atau restoran kepada kita. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, bagaimana ciri-ciri kegiatan konsumsi? 1. Barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia. Contoh, kendaraan bermotor dan mobil. 2. Barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Contoh, manusia mengkonsumsi atau membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi. Yang ketiga yaitu barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi. Lama-kelamaan nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan berkurang. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. 1. Tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, tingkat pendapatan rendah, maka tingkat konsumsi pun akan rendah. 2. Selera konsumsi. Setiap orang mempengaruhi keinginan yang berbeda, dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumsi akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. Yang ketiga yaitu harga barang. Harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang mengalami penurunan. Sebaliknya, harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang akan mengalami kenaikan. 4. Tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumen. 5. Jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi pun akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi pun akan semakin rendah. 6.
lingkungan. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contoh, Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di kutub utara dan kutub selatan. D. Penggolongan barang dan jasa untuk dikonsumsi. 1. Barang yang habis dalam satu kali pakai, contoh, makanan dan minuman. 2. Barang yang habis untuk beberapa kali pakai, contoh, sikat gigi dan sabun mandi. Yang ketiga yaitu barang yang habis dipakai dalam jangka waktu lama, contoh, rumah dan kendaraan. Dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Dampak positif perilaku konsumtif. A. Membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar. B. Meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. C. Menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dampak negatif perilaku konsumtif. A. Pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. D. Mengurangi kesempatan untuk menabung. Karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk ditabung. C. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Demikian pembelajaran IPS kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.